memang tidak mengandung atau enggak kayak dompet. Kalau dompet kan isinya memang uang beneran. Tetapi kalau kartu kredit ini punya nilai, tapi dia bukan uang. Berbeda dengan uang kertas. Ya, uang kertas itu sebenarnya uang kertas itu kayak kartu kredit kertas. Kemudian ada nilainya, misalnya 100.000, 200.000, 300.000 atau 500.000 mamanya. Itu memang walaupun itu bukan uang, itu kertas, tapi kertas itu bernilai seperti emas dan perak. Makanya sebagian ulama, sebagian kalangan menyebutkan bahwa uang yang kita pegang, uang kertas itu sebenarnya bukan uang. Itu kayak surat cek yang kemudian isinya bunyinya ini senilai 100.000, ini senilai 50.000. Karena itu sebagian orang mengatakan cek ini nggak boleh dipakai, artinya kalau nukar, ya, kalau nukar uang, makanya 100.000 atau minjem uang, kan dulu pernah ditanyakan di sini, minjem uang 1 juta, itu kembalikannya bukan 1 juta lagi, karena sudah 1 tahun, nilainya naik, berarti dikembalikan 1.200.000. Ini katanya nggak riba karena ini bukan uang. Memang ini bukan emas dan bukan perak, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa uang kertas itu yang resmi dari negara itu sudah mewakili emas dan perak untuk sementara ini, karena masyarakat menggunakannya secara luas untuk transaksi jual beli. Sehingga kalau kita minjem 1 juta tahun ini, kembalikannya setelah 5 tahun juga harus 1 juta. Kemudian tidak bisa dikonversikan dengan emas atau dengan tanah. Jadi kalau kita 1 juta tahun ini, apakah nilai emas ya, 1 juta ini apakah sama nanti 5 tahun mendatang 1 juta juga? Tentunya tidak. Tetapi walaupun demikian, karena kita minjemnya uang 1 juta, kembalikan juga harus 1 juta. Kalau kapalnya seperti itu, jangan pinjam uang, tapi pinjamlah emas. 1 juta itu kira-kira dapat emas 2 gram. Ya sudah, kalau kepingin seharga uang 2 gram, pinjamlah emas. Nanti 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, kembalikanlah emas juga 2 gram. Kalau pinjam 1 juta, kembalikan juga 1 juta. Kemudian jangan dikonversikan dengan emas, karena kita pinjamnya uang. Itu masalah uang, nanti kita ada pembicaraan sendiri. Tapi yang jelas para ulama masih berbeda pendapat. Jadi mayoritas ulama seluruh dunia sekarang ini mengatakan bahwa uang setiap negara itu dianggap alat tukar yang kalau kita minjem harus dikembalikan sama dengan jumlah uang yang kita pinjam. Ada pun kartu kredit itu kayak uang, cuman dia bentuknya kartu, punya nilainya tidak ketahuan di situ, nilainya ada di dalam. Itu ketahuan kalau digesekkan, itu baru ketahuan isinya berapa. Ya itu secara umum. Ada juga kartu kredit yang ketika digesekkan sebenarnya dia itu nggak ada nilainya, kosong. Kalau dompet, istilahnya ada dompet yang isinya uang 1 juta, ada dompet yang kosong. Tapi dompet itu bisa beli, namanya utang. Ya, nanti ada macam-macam kartu kredit. Maka kita sebutkan di sini, kartu kredit itu fungsinya, karena zaman sekarang banyak orang yang jahat, banyak perampokan, banyak pencurian. Ya. Oleh karena itu muncullah ide membuat kartu kredit sebagai pengganti uang. Seandainya kartu itu dicuri orang, udah kita minta lagi sama bank untuk membuatkan kartu kredit lagi. Jadi uangnya nggak hilang. Maka di sini memang ada manfaatnya kalau kita punya kartu ini. Paling tidak kita nggak usah bawa uang banyak-banyak. Dan ini ada uang 100 juta, 50 juta dalam kartu. Nggak perlu pakai uang yang sangat banyak. Kalau kita bawa uang 10 juta aja susah kantonginya. Ya, maka kartu kredit itu sebenarnya kartu yang dipakai oleh orang zaman sekarang supaya praktis dan terhindar dari pencurian. Macam-macam kartu kredit. Kartu kredit itu ada macamnya. Macam yang pertama
kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbarui. Ini saya sebutkan tadi, dia punya kartu kredit tetapi isinya nggak ada, punya dompet tapi nggak ada uangnya. Tapi anehnya dia bisa melakukan transaksi dengan kartu itu. Keistimewaan dari kartu ini adalah diharuskan menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari 30 hari. Namun terkadang bisa mencapai 2 bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia dikenakan denda keterlambatan. Supaya kita tahu para rahimahullah, jadi pemilik kartu yang namanya kartu kredit pinjaman, charge card ini, jika dia memiliki kartu tetapi nggak punya saldo di dalam kartu itu, nggak punya uang dia, cuma dia bisa transaksi, misalnya kita ke mall, ke Alfamart, ke Indomart, ke Giant, ke Naga, itu bisa, ke tol, nah, kan kartu itu digesek. Berapapun jumlah yang kita mau, misalnya kita nggak punya uang nih, kita punya kartu, kita negara dengan sebuah bank. Ya, kita ingin beli beras karena berasnya habis, sudah tinggal kita ambil beras dari mall, dari Alfamart, nanti tinggal gesekkan set. Udah tergesek bahwa fulan mengambil beras sekian, ya utang 500.000 atau 1 juta, jadi kita nyantai. Cuman kartu itu nanti pemiliknya telah mengambil beras tanpa bayar tadi, harus kembalikan utangnya ke bank. Itu. Jadi jangan dikira enak, itu juga ketika biasa itu bayar utang ke bank. Lah ketika bayar ke bank itu ada waktunya Pak, dari masa pembelian, umpamanya kita beli beras tadi hari ini tanggal berapa? Tanggal 27. Itu maksimal dia harus bayar tanggal 27 Februari mendatang. Kalau 27 Februari mendatang belum membayar utang-utangnya selama ini, karena dia beli beras, beli minyak, besoknya lagi beli buku, besoknya beli apa, ya. Sampai nggak tahu dia sampai berapa juta, 5 juta habis selama 1 bulan. Maka sebelum tanggal 28 Februari dia harus bayar. Kalau nggak bayar didenda. Nah, di sini sebutkan kalau dia terlambat membayarnya terlambat 1 hari aja, atau terlambat 3 hari, 5 hari, maka terkena denda keterlambatan. Denda ini namanya riba. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tidak boleh kita sebagai seorang muslim menggunakan kartu kredit yang disebut dengan kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbarui, card. Karena kalau kita terlambat, kita akan terkena denda, berarti kita telah masuk dalam lilitan riba. Nggak boleh. Apalagi kalau kartu ini ketika bayarnya itu lebih, yang namanya kita ngambil beras 500.000 di Alfamart, itu bayarnya ke bank 600.000 karena kita utang. Bank juga nggak pengen rugi, maka dia minta keuntungan dari 100.000 itu. Jadi bentuk pertama ini hukumnya haram, karena kalau terlambat denda kita harus kena denda. Kemudian kalau itu dikenakan harga yang lebih dari harga yang kita utangin, berarti juga riba, karena riba itu kelebihan
tanpa ada kompensasi, tidak ada timbal balik. Macam kedua adalah kartu kredit pinjaman yang bisa diperbarui, namanya revolving credit card. Inilah yang sering dipakai oleh penduduk di negara-negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutup semua ketagihannya secara lengkap dalam waktu yang panjang, tidak seperti yang pertama. Yang pertama cuma 1 bulan, 2 bulan, udah. Kalau enggak dikena denda. Kalau ini jangka waktunya sangat panjang, bisa ditoleransi biasanya, atau bisa ikut pada tagihan berikutnya. Lu enggak bulan ini enggak apa-apa lah bayar, enggak kayak kita bayar listrik, ya enggak bayar bulan ini enggak apa-apa, tapi numpuk ke bulan depan, enggak tambah lagi numpuk pada bulan berikutnya. Itu kartu yang kedua ini bisa diperbarui, ya. Kalau dia menunda bayarannya, ya, maka akan dikenakan 2 macam bunga. Ya, ini lebih fatal. Bunga keterlambatan dan bunga sisa dana yang belum ditutupin. Ya kalau kita namanya bayar listrik Pak, itu kan terlambat 1 bulan. Ini terlambatnya kena denda. Ditambah kalau kita bulan depan juga terlambat. Jadi denda keterlambatan dan denda listrik bulan kemarin yang belum dibayar. Jadi kena 2 denda. Kalau kartu namanya kartu revolving credit card, kartu yang bisa diperbarui. Bedanya apa? Kalau yang satu tadi, ya sudah, kalau bulan ini harus bayar bulan ini, tidak boleh diundur. Kalau yang kedua ini boleh diundur bayarnya, tapi kena denda 2, ya. Denda keterlambatan dan denda numpuk bulan lalu yang belum dibayar. Tentunya kartu seperti ini hukumnya juga haram karena ada denda keterlambatan. Ya, mungkin juga ada pembayarannya bisa dikatakan lebih, ini tergantung kartunya. Mungkin ada juga kartu, ya, kartu yang mungkin memberikan memberikan pelayanan bahwa kalau belinya 500.000 juga bayarnya 500.000. Kalau belinya 1 juta bayarnya juga 1 juta. Barangkali ada seperti itu. Tapi ada sebagian kartu yang memang bayarnya lebih. Kalau yang bayarnya sama boleh. Begini, saya punya kartu kredit, kan kosong nih kartu lagi, kita nggak punya uang, gajiannya belum datang nih, tapi butuh beras, butuh minyak, butuh bensin, pakai kartu deh. Kemudian kartunya digesek seret. Ya, utang si fulan beli bensin atau beli beras atau beli minyak seharga 1 juta. Berarti saya utang 1 juta sama pemilik kartu yang mengeluarkan kartu. Berarti saya harus bayar 1 juta juga. Kalau kita bayar 1 juta tepat waktu nggak ada denda. Ini boleh. Kalau dia tidak membayar lebih dari utangnya. Cuma masalahnya kalau terlambat kena denda ini. Kalau terlambat kena denda inilah yang kadang-kadang masih diperselisihkan para ulama, karena kita telah menyetujui transaksi yang di dalamnya ada denda keterlambatan yang merupakan riba, walaupun kita tidak terjebak pada keterlambatan. Ini persis kayak kita beli mobil dan beli motor dari dealer. Saya ulang-ulang lagi karena ini sering terjadi. Mungkin pertemuan mendatang kita akan bahas tentang KPR. Yang sering di perumahan-perumahan itu menggunakan KPR. Tapi itu bulan depan, insya Allah. Orang yang beli mobil atau motor di dealer itu, kalau terlambat kena denda. Seandainya dia tidak terlambat, tidak kena denda, berarti dia tidak terkena riba, boleh di sini. Jadi kita transaksi dengan dealer, selama kita bisa nggak terlambat, berarti kita nggak terjebak dalam riba. Cuma masalahnya adalah kalau kita telah mengakui transaksi, kita tanda tangani, kalau terlambat saya ya wajib dan saya harus mau membayar denda lah. Komitmen janji untuk bayar denda, janji untuk bayar riba, inilah yang
dipermasalahkan. Kenapa kita setuju dengan syarat yang batil itu? Itu kan syarat batil. Jadi di sini ada dua kelompok ulama. Yang satu mengatakan syarat, kalau kita melakukan transaksi dengan syarat yang batil, maka transaksinya sah. Syarat batilnya tidak diterima. Contohnya, kalau seseorang menikahkan anaknya perempuan dengan laki-laki dengan mahar umpamanya whisky atau maharnya babi, umpama saja supaya mudah. Sebagian ulama mengatakan nikahnya sah, ya, kayak Abu Hanifah, terus sebagian ulama nikahnya sah, tapi maharnya harus diganti. Jadi nikahnya sah, tinggal nanti dia harus mengganti maharnya dengan mahar yang halal, yaitu dengan uang, dengan emas, dengan mobil, dengan rumah, pokoknya barang-barang yang halal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dari awal pernikahannya tidak sah, karena dalam pernikahan ini ada mahar yang tidak halal. Jadi maka seperti itu, maka harus diganti maharnya dulu baru nikah. Walaupun ini permisalannya tidak sama persis dengan kajian kita di sini. Kita ingin mengambil kartu kredit supaya kita bisa beli dan belanja beras atau minyak ketika kita tidak punya uang, karena gajinya belum turun, kita tinggal geserkan kartu. Tapi dengan kesepakatan kalau terlambat saya bayar denda. Lah, kesepakatan inilah yang kadang dikatakan para ulama ini kesepakatan batil, karena memberikan syarat yang diharapkan dalam Islam. Ya. Sebagian mengatakan akadnya tidak benar, sebagian mengatakan benar tapi dia berdosa karena dia telah setuju dengan syarat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya para hadirin dan hadirat, dua kartu ini secara umum haram karena mensyaratkan denda, dan ada sebagian yang mensyaratkan tambahan daripada utang. Marilah kita lihat bentuk kartu yang ketiga. Kartu ketiga itu dinamakan namanya debit card. Ya, orang katakan kartu kredit secara umum, tapi salah satu cabang atau salah satu bentuk kartu itu namanya debit card. Ada sebagian kalangan katakan itu bukan kartu kredit, Ustaz, itu namanya debit card. Ya bolehlah, ini debit card. Jadi maksud saya kartu kayak begitu. Debit card ini begini, ada dua. Namanya kartu debit langsung dan kartu namanya ATM, anjungan tunai mandiri. Saya kira kenal ATM semua. ATM anjungan tunai mandiri. Yang pertama dari debit card ini yang namanya kartu debit langsung. Ini orangnya harus punya rekening di bank, harus punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, dia tidak bisa bertransaksi. Jadi kita punya tabungan di bank, ini bank muamalat, bank syariah mandiri. Nah, kita punya kartu. Kartu itu bisa dipakai untuk transaksi kayak gini lah, kartu tol. Nah, bapak-bapak yang pernah beli kartu elektrik tol itu, gardu elektrik itu, kalau nggak mau macet, nggak mau antri, dia lewat elektrik gardu itu. Itu belinya umpamanya satu kartu 50.000, isinya juga 50.000. Tergantung, tapi ada yang banyak 50.000, ini juga 50.000. Ada yang mungkin kurang. Persis kayak kartu HP, namanya voucher HP itu. Kita beli kartu, namanya 50.000, isinya juga 50.000 di situ. Tapi ada juga yang kartunya 50.000, isinya
isinya 45.000. Kayak kita mau ngisi electric card atau pulsa, itu pulsanya 50.000, kita belinya 51.000 karena jasa eceran itu. Kalau aslinya nggak bayar sebenarnya, aslinya tetap 50.000. Ada yang beli 50.000, harganya 49.000. Anggap saja kartu tol itu 50.000, maka isi daripada kartu itu 50.000. Kalau kita masuk tol jor sini, tadi saya lihat jor ya, itu 7.500, maka digeser sekali terkurang 7.500. Kalau kita lewat dalam Tanjung Priok sini berarti 7.000, dan masuk ke Taman Mini 2.000, masuk ke jor lagi 7.500, berarti sudah habis 7 tambah 2 9.500 tambah 7.000 16.500. Jadi kartu itu isinya tinggal 50.000 dikurangi 9.500, masih ada 51.500. Maaf tadi 16.500, berarti tinggal 33,5 ya, 33.500. Nah itu namanya kartu debit langsung. Ini juga sama dengan kartu kalau kita ke Carrefour atau ke mall, ngajak anak-anak itu biasanya kalau mau main disuruh beli kartunya dimasukkan dalam game, set naik mobil-mobil cerat, habis 3 menit 5.000. Pindah lagi game lagi apa, kuda-kudaan, masukkan goyang-goyang kudanya, tarik, digesekkan, itu habis 1.000 2.000. Persis kayak gitu. Jadi kartu ini nggak akan bisa berjalan kecuali kalau ada isinya, kecuali kalau kita sudah bayar. Ini namanya kartu debit langsung, dan ini hukumnya boleh, halal ya, hukumnya halal karena memang kita nggak ada utang di situ. Memang kita beli kartu itu isinya ada uang. Fungsinya juga sama, fungsinya agar kita nggak usah bawa uang karena uangnya sudah berbentuk kartu. Kalau tol itu biar mudah, daripada receh ya, nggak ada kembaliannya, lama-lama sudah masukkan aja, gesekan selesai, nggak usah pakai uang kembalian. Cuma kadang-kadang susahnya ya masukkan ke alat di petugas tol itu kadang-kadang lama. Tapi ini keuntungannya kalau macet dia paling cepat karena punya gardu sendiri, punya pintu sendiri sehingga lebih cepat. Dia masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada Pak yang mengeluarkan kartu bank ini, ada yang meminta jasa pembuatan kartu. Jasanya berapa pembuatan kartu? Kartunya harganya 5.000, berarti dia harus bayar 55.000. Atau seandainya jasanya 3.000, kartu itu bayar itu buat kartu itu 3.000, berarti kalau kita beli 50.000 isinya 47.000. Tidak masalah kalau itu untuk bayar pembuatan kartu. Tapi biasanya juga nggak dimintai bayar untuk buat kartu. Jadi hukumnya halal karena tidak ada utang di sini, karena dia memang benar-benar punya uang. Kemudian yang kedua dari kartu debit kredit namanya ATM, anjungan tunai mandiri. Yaitu kartu yang diberikan pihak bank kepada nasabahnya secara cuma-cuma. Jadi kartunya itu gratis. Sekedar membuka rekening di bank yang bersangkutan. Kalau kita buka di bank syariah, bank muamalah, bank syariah mandiri, bank BNI syariah, BNI punya ATM. Kita punya di bank 50 juta. Kita ke mall nggak usah bawa uang, tinggal bawa kartu itu, nanti ada ATM di situ, masukkan ke mesin ATM gitu, tinggal pijat, kita minta uang 100.000. Keluarlah 100.000, kita minta 1 juta itu keluar 100.000 dari situ, mesinnya itu keluar 1 juta. Berarti uang kita udah terkurangi 1 juta dari 50 juta, jadi tinggal 49 juta, dan itu sudah tercatat. Ya. Ini bagus, dan ini bisa membantu pemegangnya supaya tidak terlalu khawatir kalau dirampok, karena apa namanya, dia nggak mau uang dirampok, biar aja dirampok, dicuri biar aja dicuri, kalau ditodong itu nih katanya saya buktikan, dia nggak tahu nomor PIN-nya, sama aja nggak bisa ngambil. Langsung telepon ke bank, di black di black anunya
itu ditutup apa namanya pinnya, nanti nggak bisa jalan. Kayak handphone, kalau handphone kita dicuri orang, kepengen kartu yang ada langsung lapor ke Telkom atau Telkomsel, lapor kartu kita dicuri orang, di black akhirnya nggak bisa jalan. Tapi HP kita hilang, sudah HP hilang, tapi kartunya kita bisa balik nomor kita yang asli, kayak seperti itu. Lah ATM ini banyak dipakai oleh bank-bank baik yang syariah maupun yang konvensional, bahkan dipakai oleh beberapa organisasi. Ya, kalau dia masuk organisasi tertentu, namanya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau apa, itu diberi kartu anggota. Kartu anggotanya itu namanya di Muhammadiyah itu kartu anggota Muhammadiyah, namanya KAN atau apa. Itu sudah multifungsi. Jadi bisa untuk tanda kartu, bisa mengambil uang, bisa macam-macam lah. Nggak tahu bisa nggak untuk bayar jalan tol, masuk tol nggak tahu. Tinggal kecanggihan masing-masing pembuat kartu itu. Hukumnya apa? Hukumnya boleh karena tidak ada transaksi utang, itu cuma jasa pelayanan, jasa kemudahan. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas secara fikih, secara syariah, bagaimana kartu demikian itu bisa dikatakan halal. Alasannya bagaimana? Khususnya kartu yang dipakai untuk beli di mall, di supermarket, di hipermarket, di Alfamart dan di Indomaret. Pertama, di sisi fikihnya. Jadi ada transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit dengan pengguna kartu kredit. Ini ada 3 transaksi atau ada ya 3 transaksi. Transaksi pertama antara pihak bank, katakanlah bank syariah ya, dengan pengguna kartu. Transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu bank dan pihak yang menggunakan itu nasabah adalah transaksi kafalah, jaminan. Ini masuk dalam masalah fikih. Kafalah itu apa? Jaminan. Jaminan itu begini. Jaminan itu orang punya utang, banyak anak saya utang lah, ya, untuk sekolah, utang untuk kredit motor. Anak saya ternyata tidak bisa bayar, iya kan? Tidak bisa bayar. Maka saya bapaknya katakan sudah, saya yang menjamin. Saya menjamin, saya yang akan membayarnya. Kamu nggak usah takut, wahai bang, wahai orang yang minjamkan, nggak usah takut karena saya yang menjamin. Itu namanya jaminan. Maka sekarang karena jaminan orang susah, zaman modern sekarang, zaman dulu sudah ada namanya uang jaminan. Kalau kita minjem uang sama bank atau sama koperasi, minjem uang 50 juta, jaminannya apa? Jaminannya apa namanya itu BPKB. Jaminannya buku bukti ya kepemilikan kendaraan bermotor, ya. Atau jaminannya akte tanah, sertifikat tanah, SHM, sertifikat hak milik. Itu jaminan untuk pinjam uang 1 juta. Jadi kalau dia nggak bayar, ini diambil dan dijual. Itu namanya jaminan, kafalah. Ya. Orang dulu menyebutnya dengan pegadaian. Jadi pegadaian itu sebenarnya bukan untuk dibisniskan sekarang. Pegadaian itu sebenarnya gadai itu uang jaminan yang mana kalau yang minjem ini tidak bayar itu diambil atau dijual. Tapi sekarang pegadaian berubah menjadi bisnis. Ya. Nah ini ada namanya kafalah. Kafalah ini bedanya dengan jaminan. Uang jaminan, kafalah ini berbentuk orang. Kafil. Makanya kalau kita ke Saudi Arabia, tanyakan sama TKW atau TKI yang pernah ke Saudi Arabia, tanyakan. Biasanya ke sana itu harus ada kafil. Kafilun. Ya, kafilun itu yang menjamin. Kalau ke situ tuh kalau ada apa-apa, ya misalkan kafil itu orang yang ada penduduk asli Saudi Arabia, penduduk asli Mesir, penduduk asli Yordania yang menjamin kedatangan TKW dari Indonesia. Dia biasanya membeli TKW ini dari calo. Ini calonnya juga nakal nih. Dari
biro-biro jasa ini yang kadang-kadang melakukan TKW ya tidak berperan kemanusiaan, makanya menjual manusia, menjual bangsa sendiri. Artinya sekarang dihentikan, ya, dihentikan sementara. Ini namanya kafir. Kalau nggak ada kafir nggak boleh. Kata kita dulu belajar di Saudi Arabia itu ada kafirnya. Kalau nggak ada kafir nggak bisa. Kafirnya siapa? Kafirnya Universitas Islam Medina sebagai kafir. Maka paspornya nggak kita pegang, paspornya pegang mereka. Kita hanya diberi kartu pelajar namanya iqomah. Kalau kita kemana-mana nggak ada paspor, ini sudah pengganti ya kayak gitu paspor. Nggak ada paspornya pakai kartu. Nanti kalau mau pulang, paspornya baru diberikan nih paspor kamu, supaya kita nggak lari, gitu. Kalau kita dipegangi paspor, kita lari kemana-mana kan? Nah, supaya nggak lari, maka paspornya diambil. Itu namanya kafil, penjamin. Maka di sini kafil, ya, kafil itu bisa mengkafil harta, mengkafil nyawa. Ada juga kafil nyawa. Orang ini sekarang ya, orang di penjara. Dibilang nggak usah di penjara, di rumah saja, kalau lari saya yang tanggung jawab, saya di penjara. Dulu terjadi pada zaman Rasulullah SAW atau zaman dahulu terjadi, ya, orang mau dipancung, ya ada orang saudaranya katakan udahlah saya yang tanggung jawab, dia nggak usah di penjara, taruh aja di luar, penjara luar gitu. Tiba-tiba melarikan diri. Akhirnya yang menjamin ini harus mau dipancung dianya, karena dia tadi sudah menjamin. Nah, itu namanya kafil. Kafir bisa berupa badan, bisa berupa harta. Dalam hal ini pihak bank yang mengeluarkan kartu itu sebagai kafil, ya. Kafil bagi siapa? Bagi nasabah. Karena nasabah ini kan nggak bawa uang kan? Dia bawa kartu. Mana uangnya kan? Kartu. Nah, kartu ini standar enggak? Bisa dipercaya enggak? Bisa percaya tulisannya bank muamalat semuanya gitu. Dia gesekan ke kartu kredit ke tol, ceret, nggak pakai uang, dia saya nggak punya uang pak, main kartu ini, kartunya ceret. Oh masih ada uangnya, udah. Di bank inilah yang mengeluarkan kartu inilah yang akan membayar kepada pihak jasa marga, pemilik tol, atau dialah yang akan bayar di Alfamart. Karena dia ngambil minyak, ngambil beras, ngambil sampo, ngambil susu, nggak bayar. Dia pakai kartu. Siapa yang bayar? Pemilik bank yang mengeluarkan kartu akan dibayar oleh bank langsung. Uangnya dari mana? Uangnya dari hasil simpanan tabungan nasabah ini. Itu cara kerjanya begitu. Itu pertama. Jadi pihak bank menjadi kafil bagi orang yang belanja di Alfamart ini. Nanti dia akan bayar ke Alfamart. Ya. Kemudian transaksi kedua. Kan ada 3 transaksi, Pak. Transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan para pedagang. Sekarang kita pengen tahu, apa sih perjanjian antara bank dengan Alfamart, dengan Indomaret, dengan Giant, dengan Carrefour, dengan jalan tol? Pihak yang mengeluarkan kartu itu akan membayar seluruh utang nasabahnya. Akan membayar seluruh utang nasabahnya. Tadi maunya bank muamalat mempunyai 10 nasabah di Plumpung ini, atau Plumpang, di Masjid Sholihin ini. Pada beli di Alfamart semuanya 10 orang. Semuanya beli barang di situ, 10 orang ini beli macam-macam sampai 50 juta. Habisnya 50 juta barang diambil dari Alfamart ini. Bank harus membayar kepada Alfamart juga sama 100 juta. Bayar. Karena dia sudah komitmen, saya akan bayar utang-utang anggota saya. Dia akan bayar. Persis kayak saya punya anak, kamu belilah ke toko ini, tokonya sudah kenal dengan saya, toko bangunan atau toko Alfamart sudah kenal dengan saya. Kamu ngambillah beras dulu, ngambil minyak dulu, kalau bangunan ngambil besi dulu, ngambil semen dulu.
bilangkan ini yang bayar bapak. Dia kenal dengan saya namanya Ahmad namanya Zen. Udah nanti tinggal dia beri beri kwitansi. Udah saya bayar tahun bulan depan. Saya datang saya bayar persis dengan apa yang dibeli oleh anak saya. Kayak gitu maksudnya cara kerjanya juga kayak gitu. Saya itu bank, anak saya ini pemegang kartu. Toko bangunan tadi Alfamart tokonya kayak gitu aja. Fungsinya apa? Fungsinya supaya anak ini karena ini anak kecil loh mamanya mau bawa uang 100.000 itu takut hilang, udahlah pakai pesen aja tolong diambilkan ini. Jadi kalau kertasnya diambil orang nggak masalah, tinggal tulis lagi. Tapi kalau bawa uang kan dirampok. Itu saja cara kerjanya. Jadi seperti orang tua dengan anaknya dan pihak toko. Ya, bank itu orang tua, anak ini nasabah, toko itu ya toko tetap toko. Jadi saya berkomitmen sama toko itu bank agar nanti membayar ketika ya nasabahnya atau anaknya tadi melakukan transaksi. Lah kemudian seandainya dia tidak bayar, maka berhak Alfamart, berhak Giant, berhak toko bangunan itu menuntut bank, menuntut saya sebagai orang tua, anak kamu kemarin bayar ngambil gini, mana buktinya ini? Ya sudah saya bayar. Kalau nggak bayar, itu diperkarakan ke pengadilan karena dia sudah berkomitmen, sudah utang nggak mau bayar. Makanya bank itu harus bayar kepada pihak toko. Sekarang pertanyaannya, apa sih keuntungannya? Keuntungan orang yang buat kartu itu apa? Kenapa harus pakai? Kalau ditanya keuntungan nasabah, apa jelas keuntungan nasabah itu? Keuntungannya dia bawa uang, dia kemana-mana tidak usah bawa uang, dia hanya bayar kartu. Tapi kartu ini nilainya 100 juta. Kalau dia tenang, mau naik kemana? Ke pasar, malam hari, siang hari, ke Tanjung Priok, ke Pluit, kemana tenang aja. Karena apa? Dia hanya bawa kartu, nggak bawa uang. Itu keuntungan pihak nasabah. Pertanyaannya sekarang, apa keuntungan pihak bank? Kenapa dia mengeluarkan kartu? Bukankah rugi membuat kartu gratis? Bukankah rugi? Tidak. Sebenarnya mereka tidak rugi. Tidak ruginya bagaimana? Karena pihak bank itu ternyata dapat diskon. Ya, dapat diskon dari toko. Ya kerjasama dengan dia. Pokoknya gini, nasabahnya tadi pakai kartu ke Alfamart, udahnya contoh aja. Itu minyak atau beras seharga 100.000, 20 kilo umpama aja. 100.000. Nanti pihak bank nggak bayar 100.000, bayarnya 90.000. Jadi dia untung 10.000. Dia untung 10.000 karena dapat diskon dari pihak toko. Ya, itu dapat diskon. Saya bagian di sini keuntungan pihak penjamin. Jadi pihak penjamin yang melakukan kartu akan mendapat keuntungan dari setiap pedagang dalam bentuk diskon harga barang. Artinya pihak penjamin tidak membayar penuh dari jumlah harga tadi. Jadi kalau 100.000 hanya bayar 90.000. Loh kok bisa? Pertama, keuntungan tersebut adalah biaya administrasi atau upah dari jasa pengambilan uang dari para nasabah. Ya, ini kan kartu kan butuh bayaran juga. Program kartu paling tidak 10.000 itu. Jadi itu keuntungan dari jasa membuat kartu. Kedua, keuntungan tersebut adalah upah dari jasa pihak penjamin karena membuat iklan dan pesan-pesan terhadap barang yang dijual pedagang. Yang kedua, kartu ini, pihak bank ini memang bekerja juga. Kerjanya apa? Mengiklankan barang-barang yang di Alfamart. Udah ya gini Bapak sekalian, saya sudah langganan sama toko bangunan Fulan. Ya, udah langganan kan?
Jadi setiap anak saya, teman saya, pegawai saya, tukang saya suruh beli di situ. Untung nggak tokonya? Untung dia sudah punya pelanggan tetap. Makanya kalau yang beli saya dapat diskon. Kalau yang beli orang lain belum dapat diskon. Kenapa ada diskon? Karena saya sudah langganan dan saya mempromosikan itu toko bangunan itu bagus, terpercaya, kualitasnya baik, tidak bohong. Nah, saya promosi. Promosi itu butuh biaya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mempromosikan barang kita di televisi 5 menit berapa ratus juta loh. Jadi kira gratis ya. Televisi itu hidup karena iklan dari perusahaan-perusahaan. Makanya isinya sesuai dengan kemauan orang yang mengiklankan. Nah, mau saya kepengen banyak acara televisi ini, sinetron ini. Siapa yang menyuruh? Yang berikan iklan. Saya beri kamu 200-500 juta. Tapi harus acaranya kayak gini. Kamu harus mengiklankan barang-barang produksi saya. Itu maka televisi ikut aja. Televisi itu hanya ya pegawai, ya, pembantu, disuruh-suruh oleh bos-bosnya. Bosnya siapa? Bosnya perusahaan-perusahaan. Siapa yang bayar banyak, itulah yang bisa menyetel televisi. Orang katakan wani piro, berarti berapa? Umat Islam nggak punya uang, nggak berani bayar banyak ke televisi. Kalau kita punya uang, beli televisi itu. Nih acara tausiah. Acara tausiah sepanjang malam, berani nggak bayar sekian? Nggak berani Mas Islam. Ada sebagian sekarang para dai, para ustadz berjasa dengan perusahaan-perusahaan membeli tayangan televisi 1 jam, jam 8 sampai jam 9, beli loh oleh perusahaan ini. Yang tambah ustadz ini bisa, itu bayarnya banyak 1 jam, 5 menit aja bayarnya ratusan juta, berarti 1 jam berapa? Makanya iklan itu bayar. Iklan rokok itu lihat, yang merajai iklan di Jakarta dan di seluruh dunia ini iklan rokok besar-besar itu. Di pinggir jalan tuh memangnya nggak bayar itu, ya saat buatnya aja 500.000, belum berapa minggu itu bisa jutaan itu. Selama seminggu itu bisa puluhan juta. Tapi mereka punya uang banyak. Kita nggak punya iklan. Mana ada iklan? Pergilah ke masjid, nggak ada kan iklan. Selalu berjamaah, ikutlah pengajian, bukalah Al-Quran, nggak ada iklan di jalan-jalan. Umat Islam nggak mau bayar. Dakwah itu perlu uang ratusan juta. Lah mereka kebatilan, ya ada uang, makanya merajalela di Jakarta. Nah makanya umat Islam yang kaya-kaya tentunya harus bekerja, tentunya harus berkorban ya untuk mengiklankan Islam ini. Kalau dia iklan dibaca orang, setiap yang baca itu dia akan dapat pahala. Orang yang mengiklankan itu dapat pahala. Makanya iklan itu intinya iklan itu bayar, nggak gratis. Makanya kalau produk-produk Alfamart, produk Indomart, produk Giant, produk Carrefour, produk mall-mall itu diiklankan oleh bank, maka bank dibayar oleh toko-toko itu dengan cara diskon harga. Jadi bank untung karena barang yang dibeli oleh nasabah cuma 100.000, kita bayarnya bank cuma bayar 50.000, bayar 70.000, tinggal berapa persen diskon. Keuntungan ketiga adalah upah dari jasa pihak penjamin karena telah membantu pedagang untuk mencarikan pelanggan. Ya, mencarikan pelanggan. Karena nasabahnya adalah pelanggan semua. Ini dalam fikih namanya broker, namanya calo, namanya makelar, namanya samsara. Jadi bank-bank itu makelar ya, untuk mempromosikan barang-barang yang ada di mall. Ini kerjasama, jadi dapat upah, dapat diskon dari toko itu. Sekarang bentuk transaksi yang ketiga adalah transaksi para pengguna kartu dengan para pedagang. Transaksi antara
saya sebagai pembeli dengan pihak toko. Transaksi antara pengguna kartu dengan para pedagang punya dua bentuk. Yang pertama, transaksi jual beli. Saya membeli beras atau minyak, ganti minyak goreng. Pembawa kartu membeli barang kepada pedagang. Yang kedua, transaksi ijarah sewa. Karena kartu ini memanfaatkan sesuatu dari pedagang. Pembawa kartu ini menyewa dari pedagang. Menyewa jasa. Kedua-duanya dibolehkan dalam Islam, jual beli atau sewa menyewa itu dibolehkan dalam Islam sehingga halal. Intinya para hadirin rahimakumullah, kartu debit seperti ini hukumnya halal selama dia punya tabungan dan selama kartu itu ada uang yang dia simpan di bank dalam bentuk kartu itu halal. Ada pertanyaan terkait dengan masalah ini, pertanyaan terakhir, apa hukum namanya membership fee, uang untuk bayar kartu? Hukumnya, namanya gini, kalau kita ingin lenggana, kayak kita di Alfamart itu, saya pernah ditawarin, cuma saya nggak punya kartu-kartu semacam itu. Pernah ditawarin, Pak, mau lenggana enggak apa? Mau beli kartu enggak apa? Enggak. Kalau beli dapat diskon. Jadi kalau kita ada kartu, kita harus bayar 20.000. Kayak dulu pernah saya sering ke Solo dulu naik bis. Ya, namanya bis kita sebut aja Rosalia Indah. Sekarang udah nggak naik lagi. Karena waktu itu saya kehilangan barang berharga di bis itu nggak naik bis itu lagi. Itu mau langganan Pak. Jadi kalau langganan, jadi kita bayar ke pusatnya sana di Solo, namanya apa itu, di daerah di Solo itu ada pusatnya. Kita harus bayar ke sana 20.000 untuk beli kartu langganan. Fungsinya apa kalau kita langganan? Kalau naik bis selama 10 kali gratis 1, itu manfaat langganan. Jadi anggota. Kalau kita nggak langganan, 10 kali naik, 10 kali naik. Ini persis kayak kartu, nanti ada pembahasan sendiri sih. Ini ada pembahasan sendiri, tapi akan ada mirip. Ya, saya masukkan nanti ada pembahasan sendiri. Namanya kartu keanggotaan. Namanya kartu keanggotaan. Bab 7 nanti 7 bulan lagi. Member card. Ya, member card namanya kartu keanggotaan. Ini hukumnya bagaimana kita bahas nanti, bukan sekarang. Bukan sekarang, karena sekarang kita fokusnya pada kartu kredit. Itu namanya kartu keanggotaan. Kalau kita ikut itu, dia akan kita dapat keuntungan. Namanya kalau kita sering naik Garuda, itu nanti kita daftar, nanti dapat kartu. Kartu itu bisa masuk ke ruangan istirahat, ya, kayak AC, ya, di situ empuk tempat duduknya, bisa tidur di situ, bisa makan itu gratis. Kalau naik 10 kali, tadi diskon 1 kali gratis. Itu fungsi kartu keanggotaan. Ini beda kalau kita namanya kartu kredit. Itu akan kita bahas nanti. Yang jelas bahwa orang yang membayar kartu ini, dia memang membayar untuk jasa pembuatan kartu. Makanya jadi keanggotaan itu bayar cuma 20.000, 50.000 karena untuk jasa pembuatan kartu saja. Setelah itu tidak. Kalau itu hanya jasa, berarti boleh untuk dilakukan alias halal. Ya. Sekarang begini. Telat pembayaran. Ini ada telat pembayaran. Kalau telat pembayaran ini, kalau telat pembayaran, berarti ini bukan kartu bentuk ini, bukan kartu ATM. Ini kartu tadi, kartu kredit yang tidak bisa diperbarui, namanya card atau namanya revolving card tadi. Kalau telat pembayaran dan kita harus membayar denda, itu nggak boleh. Ini namanya riba. Jadi selama di situ ada telat pembayaran, ada denda, bisa dipastikan riba. Ya. Karena itu jika ada
denda dari telat pembayaran, maka tidak dibolehkan karena itu riba. Jadi kesimpulannya para hadirin rahimakumullah, ya, dari keterangan di atas, ya, maka kartu kredit atau kartu secara umum ada 3 bentuk. Pertama, kartu kredit yang tidak bisa diperbarui hukumnya haram karena ada tambahan pembayaran dan ada tak denda. Walaupun ada sebagian mungkin yang nggak ada tambahan pembayaran. Yang kedua juga hukumnya haram, namanya kartu kredit yang bisa diperbarui, artinya masa pembayaran